Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 11 Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Oke, kita langsung aja lihat analisa kita kemarin. Ya, mungkin di sini akan saya bahas dulu sedikit tentang apa yang terjadi tadi malam ya mengenai berita CPI kemarin. Di sini karena hasil CPI-nya cukup ya bisa dibilang sedikit mix ya, campur aduk ini bahasanya. Jadi kalau dilihat kemarin itu pada saat jam setengah 9 malam kan data CPI year-on-year-nya ini data sebelumnya adalah 3%. yang diekspektasikan akan naik menjadi 3,3 dan ternyata data yang keluar adalah 3,2. Sedangkan untuk dari segi core CPI sendiri dari 4,8 turun menjadi 4,7. Sebenarnya kalau dilihat hasil datanya ini adalah mix, tetapi karena orang kemarin itu lebih memandang angka inflasi ya, angka inflasinya itu maksudnya adalah data sebelumnya adalah 3%, kemudian data yang keluar adalah 3,2. Walaupun di sini di bawah ekspektasi 3,3, yang dipikirkan market adalah ternyata jumlah inflasinya itu naik 0,2 ya. Inflasi naik 0,2. Nah, yang membuat bingung itu adalah inflasi intinya ini turun 0,1 menjadi 4,7. Dan juga kalau dilihat juga kemarin ada initial jobless itu kan dari data sebelumnya adalah 227, diperkirakan akan naik menjadi 230.000 dan ternyata yang keluar adalah 248.000. Yang ini cukup jauh juga dari data sebelumnya, bahkan di atas dari ekspektasi, sehingga hasilnya merah kemarin. Jadi kalau menurut saya pribadi kemarin itu dari core CPI year on year itu turun 0,1, sedangkan untuk dari segi pengangguran mingguan itu ternyata naik lumayan, bisa dikatakan naik 20.000 ya, 21.000 naiknya. Sedangkan untuk dari segi CPI year on year sendiri itu naik menjadi 0,2. Jadi kalau dilihat sendiri inflasi inti itu membuat penurunan USD seharusnya, kemudian initial jobless juga membuat penurunan USD seharusnya, dan kemudian angka inflasi di sini hasilnya mix yang sebenarnya itu bisa dikatakan membuat USD naik sementara tapi tidak akan terlalu lama. Untuk masalah chart kemarin ya, untuk chart kemarin kan kemarin sudah saya infokan bahwa di sekitaran ini ya, di time frame H4 di sini kan ada yang namanya area supply yang ada di harga 19.30. Nah, di sini kalian semua ada nggak open sell di sekitaran harga 19.30? Pas banget kemarin itu ketika keluar data inflasinya ya, yang dibarengi dengan data pengangguran mingguan, harga itu naik sampai ke 19.30, pas banget sampai sini, dan kemudian harga langsung bergerak turun dan menyentuh area demand kita yang ada di 19.10 sampai di 19 berapa ini, 19.12. Jadi untuk kemarin angka CPI itu bisa dikatakan hasilnya mix, tapi kalau menurut saya pribadi itu hasil dari keseluruhan ya, dari core kemudian initial jobless itu membuat USD melemah seharusnya. Untuk dari segi CPI year on year sendiri ya, walaupun naik 0,2 sih sebenarnya, mungkin nanti akan ada berita inflasi lagi ya, karena kan untuk di bulan ini kita nggak ada pertemuan The Fed. Pertemuan The Fed itu nanti ada di bulan September, di bulan depan, yang dimana di bulan depan kita juga akan melihat data mengenai FP lagi sekali dan juga data inflasi lagi sekali nanti di September. Nanti di sana baru bisa dikatakan bagaimana nasib dari ataupun penentuan apa yang akan dikatakan oleh The Fed tentang proyeksi ekonomi dimulai dari inflasi, kemudian dan juga suku bunga. Jadi dampak di sini saya rasa tidak akan terlalu heboh, harusnya sih ya, tapi kan kita nggak tahu nanti bagaimana reaksi market itu sendiri. Untuk hari ini secara berita hari ini kita ada berita mengenai core PPI dan PPI ya.
Untuk hari ini kita ada berita mengenai PPI dan core PPI, lalu juga ada yang namanya consumer sentiment dari University of Michigan. Untuk dari segi core PPI sendiri, month of month-nya itu diperkirakan akan naik dari 0,1 menjadi 0,2. Untuk dari segi consumer sentiment diperkirakan akan turun dari 71,6. Ini direvisi turun ya, dari 72,6 direvisi turun menjadi 71,6. Perkirakan akan turun lagi menjadi 71,4. Untuk masalah core PPI sendiri, ini kan core PPI month of month ya, bukan year on year datanya. Saya rasa sih ini nggak akan terlalu berdampak, karena kalau dilihat kemarin data CPI month itu kan masih flat di 0,2 dan di sini 0,2. Saya rasa untuk PPI sendiri ataupun production price index ataupun harga dari segi produsen itu akan stay di 0,1 kayaknya. Nah, ini nggak akan terlalu berpengaruh sih, kecuali untuk dari segi consumer mungkin ini akan berpengaruh. Nah, jadi untuk hari ini saya rasa beritanya nggak akan terlalu berdampak signifikan banget untuk hari ini. Untuk per sekarang ya, kemarin kita melihat yang namanya rejection cukup panjang akibat news ya kan, harga naik sampai ke 19.30 ya, kemudian ditutup di harga 19.14 gitu. Dan kalau dilihat sekarang, apakah kita boleh nge-buy di XAUUSD untuk saat ini? Sebentar ya. Kalau dilihat sih sebenarnya kita bisa saja nge-buy untuk sekarang ya. Pertama kita ada satu trendline di sini. Trendline bisa teman-teman pakai. Trendline ini ditarik dari high yang ada di tanggal 2 Agustus kemarin. Tarik dari high 2 Agustus kemarin. Yang sebenarnya harga ini sih masih di bawah trendline ya. Harga ini masih di bawah trendline. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy sekarang, tapi sih sekarang sih untuk record sekarang kan sudah jam 9. Jika teman-teman nonton ini jam 10, ya tergantung sih harga nanti di mana ya. Jika selama harga itu tidak lewati 19.20 ya. Jika harga itu tidak melewati 19.20, saya rasa teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target dengan stop loss cukup pendek aja di 19.09. Terlalu jauh juga stopnya. Ataupun teman-teman misalnya nanti ingin ambil posisi buy, consider bahwa nanti harus ada kenaikan yang bisa nge-break trendline ini. Trendline ini harus di-break dulu. Ataupun jika bisa ini 19.25. Enggak ketika harga bisa melewati trendline dan melewati 19.30. Misalnya harga naik, nanti kan ketika dia break trendline, harga akan berhadapan dengan area supply lagi sekali. Area supply ini sudah nggak fresh ya, area supply ini udah nggak fresh, jadi kemungkinan harga ini bisa bergerak naik, tapi tidak langsung serta-merta langsung naik di atas 19.30. Jadi dia bisa saja di 19.30 ya, mentul di area trendline untuk retest dan break 19.30. Nah, jika demikian maka teman-teman ambil posisi buy ketika break 19.30. Bisa buy dengan target bisa sampai di 19.50. Jadi dengan stop lossnya itu cukup pendek aja di 19.25 ya. Walaupun tren sekarang masih biris dan juga harga masih di bawah garis trend line, permasalahannya adalah harga sekarang berada di titik di titik demand yang cukup bagus yang ada di harga 19.11 sampai di 19.10 ya. Jadi kesempatan untuk ambil buy sedikit bisa. Nah, karena itu jika ambil buy nggak usah terlalu lama, cukup TP nya itu di 19.25 atau enggak di 19.20. Nah, karena itu jika nanti pada saat teman-teman nonton video ini harga sudah melewati 19.20, teman-teman jangan nekat untuk open, biarkan saja harga itu bergerak di sana. Jadi jika ada kesempatan harga itu melewati 19.30 misalnya nanti pada saat malam hari, pada saat berita PPI di sini atau enggak pada saat konsumsi, jika itu membuat pergerakan USD melemah, teman-teman bisa nge-buy dengan
saat 19.30 itu di break ke atas ya. Jika malah harga itu break 19.0 jika break harga itu turun di bawah 19.10 bagaimana? Maka kita bisa ambil posisi untuk nge-sell, bisa, tapi untuk saat ini penempatan stop lossnya itu belum bisa saya katakan bagus, karena jika harga itu break 19.09 untuk saat ini mau tidak mau stop loss teman-teman harus ditaruh di atas 19.30. Nah itu sangat terlalu lebar ya, lebar banget. Lebih baik jika dia break 19.09 tunggu dia buat swing dulu untuk memastikan di sanalah nanti kita taruh area stop loss. Tapi karena saat ini belum ada yang namanya terakhir itu dia bisa menandakan break 19.10, kita belum bisa untuk ambil posisi sell. Tapi jika dia break 19.10 kecenderungannya adalah jika dia break di bawah 19.10 maka tentu saja harga langsung akan turun mengejar 1.900, yang 1.900 adalah angka bulat dimana pasti akan ditahan oleh pasukan bayar di sini ya, angka 1.900. Oke. Jadi sekali lagi kalau mau ambil posisi buy silahkan di sini. Tapi jika harga sudah melewati 19.20 sebaiknya jangan. Tapi jika harga itu malah turun sampai 19.12, 19.11 itu it's okay ya. Karena semakin dia turun ke bawah stop loss kita semakin kecil. Jika kalau dilihat dari harga sekarang di 19.14 stop lossnya di sini cukup 54 pip dengan take profit bisa sampai 102 pip seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.